Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik. Terima kasih banyak untuk support teman-teman setia untuk menonton, mengikuti untuk video-video yang aku share. Walaupun sudah lama juga aku tidak bahas tentang penipuan berkedok pekerja di offshore untuk khususnya oil and gas. Jadi hari ini aku bakal bacain beberapa komentar-komentar yang udah masuk sih. Salah satunya adalah dari @user td7sf6rhee. Salam bang, aku mau nanya nih, apakah benar dia kan belum habis kontrak baru 3 tahun. Dia total deposit 840 juta. Cuman harus bayar pajak 1%. Kalau udah bayar pajak, katanya uangnya bisa cair. Bang, apa benar? Katanya. Jadi seperti video aku dari awal itu sudah menyampaikan bahwa dalam dunia pekerjaan seharusnya itu tidak cuma di oil and gas, di laut, di darat, ataupun mungkin di pertambangan itu tidak ada namanya deposit gaji. Yang namanya kita bekerja, kemudian kita digaji oleh perusahaan. Tidak ada deposit, kemudian untuk mencairkan gaji kita itu dikenakan denda pajak. Ya, jadi itu sudah sesuatu hal yang paling nggak masuk akal gitu. Kemudian ada lagi menanyakan perihal tentang, maaf bang, sekarang saya lagi dekat sama staf kepala teknisi yang bernama Rizky Andias, nomor ID-nya B2311001. Dia mau mengajukan cuti, terus saya disuruh telepon kepala HRD yang di darat. Tapi kenapa ya saya harus bayar biaya transport helikopter untuk ke darat, dan kalau di pengajuan cutinya di cancel, malahan saya kena sanksi. Ini sekitar komen-komen yang 1 bulan lalu gitu. Jadi mungkin ini mbak ini sepertinya tidak nonton video saya dari awal, kemudian kurang bijak dalam berkenalan ataupun berteman dengan seseorang. Jadi saya sampaikan, kalau ada teman-teman yang di luar sana, terlebih untuk wanita, seorang pria berkenal melalui media sosial, kemudian mengatakan bahwa dirinya bekerja di suatu perusahaan, baik itu bergerak di kapal ataupun di perminyakan, pengeboran minyak yang ada di darat maupun di laut, benar-benar di cross check. Kalau sudah bicara tentang uang, kemudian mengatakan kontraknya 3 tahun, kemudian ada deposit gaji, mau mengajukan cuti harus bayar, itu semua bohong. Kenapa? Karena ketika mau on duty kerja, itu difasilitasi oleh semua perusahaan. Kemudian kedua, untuk cuti itu sudah ada jadwalnya. Gitu. Jadi ada jadwalnya 2 minggu kerja, 2 minggu off, atau mungkin 4 minggu kerja, 4 minggu off, atau bahkan 6 minggu kerja, 2 minggu off. Tergantung perusahaan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah untuk fasilitasnya itu sudah diberikan dari darat ke laut ataupun dari laut tempat kerja ke darat. Kemudian yang kedua, tidak semua personil itu menggunakan helikopter untuk off duty. Sampai saat ini itu rata-rata yang naik helikopter adalah staff atau bisa kru juga, tapi dengan kondisi jaraknya sangat jauh gitu. Kemudian jangan mau mudah diiming-imingi untuk sesuatu hal yang mungkin bagi para wanita yang dikejar-kejar. Contoh dikatakan bahwa gajinya sudah sampai miliaran, diterimanya, jadi mau dicairkan, itu sesuatu hal yang tidak mungkin bagi mereka. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, tentang, bang, saya beberapa hari ini dapat kenalan juga, ngakunya kerja di migas, terus katanya mau cuti, disuruh dia, aku ngomong sama atasannya. Ya aku turutin, ujung-ujungnya dia minta dikirimin uang untuk penjemputan dari laut ke darat. Aku nggak mau banyak alasan aku, terus dia marah-marah gitu. Ya iya mbak, gini, tidak ada urusannya keluarga, pria tentang karyawan mau cuti untuk berkomunikasi dengan HRD, itu nggak masuk akal. Jadi, buat teman-teman yang di luar sana, terkhusus lagi nih saya sampaikan, untuk perempuan, gitu. Jangan mau benar-benar diiming-imingi, kemudian dijanji-janjikan akan menikah dan segala macam. Gitu. Lebih bijak lagi dalam perkenalan. Dan ini rata-rata pasti kenalannya mungkin dari Facebook atau dari aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Jadi
Kalau kemudian ketipu dengan sudah mentransfer beberapa banyak uang gitu kan, itu sesuatu hal yang menurut saya kurang bijak gitu. Ada baiknya adalah ketika berkenalan seseorang sudah berhubungan dengan uang, lebih baik diblok. Itu masukan dari saya. Kemudian kalau bisa ya jangan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk berkenalan dengan seseorang gitu. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain adalah bagaimana cara kerja ke offshore, kemudian apa saja yang diperlukan. Jadi tergantung background pendidikan kita masing-masing gitu. Untuk saya sendiri adalah seorang paramedis, kemudian sertifikasi yang dibutuhkan itu saya sudah sampaikan dulu bahwa harus memiliki STR, surat tanda registrasi, kemudian punya sertifikat untuk emergency sendiri, kemudian sertifikasi untuk cloud-nya sendiri gitu. Jadi untuk pekerjaan saat ini adalah sertifikasi untuk medis saya itu dari BTCLS, kemudian Hypercast, kemudian ACLS, kemudian Hyperbaric-nya juga ada gitu, dan beberapa yang lain. Kemudian untuk sertifikat lautnya sendiri ada dari BSS-nya, kemudian BST, SAT, BOSET-nya sendiri juga ada. Kemudian harus punya buku pelaut atau seaman book namanya gitu. Jadi buat teman-teman semua, ini saya kalau baca satu persatu semua akan banyak. Jadi yang tadi adalah salah satu di antara beberapa pertanyaan gitu. Dan kemudian ada juga yang komen perihal tentang kalau sudah ada yang sampai tertipu. Contoh ini ada nama Mbak Nafisah. Ya Allah, baru ditipu 5 juta. Setengah dia 5,5 gitu, 5.500.000 sepertinya. Bernama Hengki Argawinata, dia mengaku orang Bogor. Nah, jadi ketika teman-teman sudah melihat ini, menonton, ada baiknya adalah di-share video ini. Supaya apa? Supaya bisa mengedukasi untuk orang-orang yang lain yang mungkin belum tahu perihal tentang informasi ini gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, ini untuk yang terakhir saya ingatkan bahwa ketika teman-teman di luar sana, terlebih khusus untuk perempuan yang berkenalan dengan seseorang, kemudian dia meminta ID, baik secara KTP mungkin, kemudian minta nomor rekening, kemudian diminta untuk menghubungi atasannya, kemudian mengatakan bahwa gajinya deposit, kemudian harus membayar pajak, kemudian ketika mengajukan cuti harus kita membayar transportasi dia dari laut ke darat, yaitu helikopter. Semuanya itu bohong. Jadi itu adalah penipu. Orang tersebut adalah penipu. Karena apa? Semua fasilitas dari darat maupun ke laut, ke tempat kerja, ataupun dari laut ke darat, itu sudah difasilitasi oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas gitu. Baik secara kontraktornya, subkontraktornya, kemudian ataupun kliennya. Baik di bidang untuk konstruksi, pengeboran, ataupun penyelaman, itu semuanya sudah difasilitasi oleh perusahaannya. Jadi teman-teman semua lebih berhati-hati, lebih bijaksana lagi dalam menggunakan sosial media, kemudian dalam menjalin komunikasi dengan seseorang. Tetap semangat, tetap bijak, tetap lebih berhati-hati, dan terima kasih sudah support untuk video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.